Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya pujian adalah milik Allah ya. Hari itu sudah pernah diajarin. Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Masa enggak tahu juga? Siapa punya pujian? Allah. Nahmaduhu. Apa arti nahmaduhu? Nahmaduhu, ahmaduhu. Apalagi tahmiduhu, apalagi yahmiduh. Ada ya, ada ta, ada a, ada na. Kalau nahnu, nahmaduhu itu kami, kita. Kita puji. Siapa yang kita puji? Allah. Kembali ke Allah itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Satu kalimat itu ada di sini nih. Coba tengok nih. Setiap apa-apa ada di sini. Mana di sini? Innal hamdalillah. Oh, enggak di sini ya. Sini lah. Nahmaduhu, kita puji Allah, kita puji. Siapa yang kita puji? Allah. Wa nasta'inuhu, siapa yang kita puji? Siapa yang kita puji lagi? Jadi nahmaduhu, sekarang nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nasta'in. Ada di sini nak salahnya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita puji dan kita minta tolong. Minta puji dan minta tolong kan sama ya? Sama enggak deh? Sama-sama ibadah itu. Memuji itu ibadah. Tahmid. Apa lagi? Nasta'inuhu. Apa arti nasta'in? Nasta'in. Ada dalam ayat tak? Dalam Al-Fatihah ada tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya? Nasta'inuh. Iyyaka nasta'in. Nasta'in itu minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nasta'inuhu, iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta tolong. Kalau nasta'inuhu, kami minta pertolongannya Allah. Jangan sama dukun minta tolong ya. Kenapa minta tolong sama dukun? Tidak boleh. Karena itu Syirik. Kenapa kok syirik? Karena kita minta tolong kepada Allah. Karena minta tolong itu ibadah. Kalau minta tolong tolong mengambilkan air segelas, itu kan minta tolong tuh. Syirik seperti itu. Bagaimana caranya? Ayo. Atau minta tolong ambilkan kunci kontak mobil atau kunci rumah, cepat. Tolong cepat, jangan lama-lama di masjid tidur pula. Kami nunggu sini, tolong cepat. Minta tolong cepat datang. Syirik kami itu. Jadi minta tolong itu ibadah. Tolong sama Allah selain Allah kok syirik. Bagaimana ini? Kalau misalnya tolong yang kayak ambilkan sesuatu itu kan masih bisa sama manusia itu. Sesuatu yang masih bisa ditolong manusia itu tidak syirik ya. Tapi kalau tidak
sesuatu yang tidak bisa manusia melakukannya, tolong tadi, baru syirik. Seperti minta tolong sama manusia, kasihlah aku berkah, hidupkanlah aku, berikanlah kesejahteraan, kemakmuran, enteng jodohkanlah aku, jodohku cepat dikasih, atau berilah rezeki aku yang banyak sekali. Nah, itu kan tidak bisa manusia. Hidupkanlah anakku yang telah meninggal, tolong hidupkan. Nah, jadi gimana perbedaannya? Perbedaan minta tolong syirik, perbedaan yang tidak syirik, bagaimana tadi? Kalau yang tidak syirik itu sesuatu yang mampu manusia laku. Ah, itu bukan syirik, itu bukan tolong ta'awanu 'alal birri namanya. Tolong menolong disuruh oleh Allah malah lagi. Surah apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah Al-Maidah. Ya kan? Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, bahkan disuruh tidak boleh menolong-nolong, tidak mau menolong itu dilarang, diancam oleh Allah malah. Apa contohnya? Ada anak yatim perlu makan, tak ditolong dia ngasih makannya. Itu Allah marah sekali, bahkan dicela sebagai pendusta agama. Ya, ditolong dia. Bukan syirik anak yatim itu ditolong, tak tolong dia sama kita, tak makan misalnya ya. Iya. Dan jelas beda tolong ibadah dengan tolong menolong sesama. Udah. Nah, tolong menolong itu dalam masalah kemanusiaan itu boleh menolong-nolong. Tapi kalau di dalam peribadatan minta tolong, minta berkah, minta apa lagi? Minta kesejahteraan, rezeki yang banyak, anak yang berbakti, ya, iman. Tak tolong sama manusia, kalau hidayah yang bisa dilakukannya bisalah. Tapi meminta-minta kepada selain Allah yang manusia tidak mampu melakukannya, itu Allah saja yang bisa mampu. Itu tidak boleh kita minta sama manusia, tapi kepada Allah saja. Itu namanya pertolongan dalam bentuk ibadah. Itulah nasta'inuhu tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Apa tadi? Kami minta tolong sama Allah. Terus apa lagi? Kami memuji Allah, kami minta tolong, dan kami meminta wa nastaghfiruhu. Ya. Wa na'udzubillah apa kemarin? Na'udzubillah. Wa na'udzubillah, kita memohon perlindungan. Wa na'udzubillah min syururin, dari jeleknya, min syururi anfusina, dari jeleknya jiwa kita ini. Jiwa ini ada jeleknya juga ya. Jiwa yang selalu mengajak kepada apa? Kepada keburukan. Ada jiwa jelek kan? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu jiwa ini selalu mengajak kepada yang busuk. Apa arti busuk? Jelek yang udah. Surah apa itu? Wa ma ubari'un nafsi. Wa ma ubari'un nafsi. Inna nafsa. Saya tidak bisa bebas dari pengaruh jeleknya nafsu. Apa nafsu? Nafsu itu kayak, iya, yang ada sama kita itu nafsu ada loh. Nafsu amarah. Nafsu amarah. Yang memerintah kepada kejelekan.
Wa ma ubari'un nafs. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu ammarah. Apa amarah? Apa amarah itu? Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah pada yang buruk. kepada yang buruk. Surat Yusuf coba tengok, ada enggak? Surat Yusuf ayat berapa itu? Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa. Itu pangkal juz itu. Wa ma ubarri'un nafsi. Tengah-tengahnya tengok. Di pertengahan ada itu. Surat juz ada itu. Juz baru, juz keberapa itu? Juz 13. Coba tengok. Apa artinya? Ayat berapa itu? Wa ma ubarri'un nafsi. Nah, enggak juga ada Pak? Habis wa ma min dabbatin wa ma ubarri'un nafsi lagi juznya. Juz berapa? 12. Suratnya 12. Kalau juznya berapa? 12. 13 lah. Oh, 13. Suratnya surat 12, juznya juz 3B. Tapi ini yang sebelumnya dia yang juz 12. Iya, kan dalam surat itu di tengah-tengah awal dari surat Yusuf itu juz 12 itu. Ya, di pertengahan akhir itu juz 13 lagi. Nampak kan? Apa kalau 53 ayat 54 tengok. 53 ayat 53. wa ma ubarri'un nafsi, Apa arti wa ma ubari'un nafsi? dan aku tidak menyatakan diri. Ya. Siapa yang ngomong ini? Nabi Yusuf ya. Zalika ayat 52 coba artikan. Qala ayat 51 dulu. Qala. Dia berkata pada perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda itu untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, maka kami tidak mengetahui suatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan meraihnya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Ya. Terus zalika yang demikian itu agar Allah Al-Aziz. Zalika liya'lama anni. Ini yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Oh iya. Zalika apa tadi ulang lagi? Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Oh iya, Nabi Yusuf berkata agar dia mengetahui aku benar-benar tidak akan mengkhianatinya di dalam keadaan gaib, tidak nampak sama Tuanku, dan Allah itu tidak menunjuki, Allah tidak memberikan hidayah kepada kaidal khatiin ya, khainin, orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Ya. Terus wa ma ubari'un nafsi. Coba. Siapa yang bilang Nabi Yusuf. Coba baca lagi. Wa ma ubari'un nafsi. Wa ma ubari'un nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Bacanya gimana nih bacaan? Wa ma ubarri'un nafsi. Enggak bisa baca. Agak bersuara, sakit. Enggak bisa ngomong ya. Wa ma ubarri'un
nafsi. Dan sekali-kali aku tidak bisa membebaskan diri dari apa itu? Dari godaan jiwa, godaan nafsu. Aku tidak sama sekali tidak bisa bebas dari pengaruh nafsu. Sesungguhnya nafsu ini mendorong kepada tingkah tindakan yang busuk, jelek. Ya namanya nafsu. Nafsu kan tidak mikir dia, kalau dia lapar dia minta makan, itu biasa. Tapi kalau ada iman, pasti dia tahan dari mencuri. Dia tahan dulu semampunya, asal tidak mati. Kalau udah mati nanti itu gimana lagi, terpaksa namanya ya. Ya. Tapi selagi tidak mati masih bisa ditahan, karena maling itu haram. Tapi nafsu tidak peduli biasa ya. Apalagi bulan puasa ketika jahil-jahil ya. Yang penting aku haus, aku hilang, biar aja bohong dulu. Nah, itu nafsu bilang, ayo kita makan aja buah ini, enak, legit ini nampaknya nih. Kita makan sekali dulu, minum seteguk 2 teguk lah. Itu keinginan nafsu. Tapi akal kita bilang apa? Jangan, ini belum puasa ini. Allah tahu, melihat ini. Nah, itulah orang ihsan itu bagus. Dia beribadah, berpuasa itu puasa ibadah ya. Berpuasa dia seolah-olah dia lagi melihat Allah. Allah aku lihat, dia memantau selalu. Sekalipun aku tidak melihat, seolah-olah aku memang tidak bisa melihat memang. Karena memang Allah nggak bisa dilihat, seolah-olah aja. Seolah-olah melihat, tapi sebenarnya tidak melihat. Mana bisa dilihat Allah? Iya. Allah Maha Besar. Ya. Tidak bisa terlihat oleh mata. Ya. Tapi Allah selalu memantau kita. Nah, begitu cara beribadah yang ihsan. Apa ihsan tadi? Yang baik, yang bagus. Ihsan itu tingkat agama yang paling tinggi. Kenapa? Paling tinggi. Ya. Tingkat beragama yang paling tinggi itu adalah beragama secara ihsan, muhsin. Beribadah dalam keadaan melihat Allah. Kita melihat Allah seakan-akan, tapi sebenarnya memang nggak bisa dilihat. Allah Maha Besar, Allah di atas arsy, nggak bisa dilihat. Tapi seolah-olah, walaupun kita seolah-olah saja nggak bisa melihat Allah, seolah-olah tidak bisa melihat Allah. Kita melihat seolah-olah saja, tapi tidak bisa memang. Tapi kita meyakini Allah itu memantau selalu. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi siapapun manusianya tidak bisa bebas dari hawa, kecuali hawa yang dirahmati, dibimbing oleh Allah. Ya. Meyakini Allah itu selalu memantau, jadi hawa itu takut ciut dia. Nanti kalau aku bersalah, berdosa, tempat orang berdosa itu neraka. Tempat orang sesat itu neraka, dah pasti neraka, ya kan? Nggak bisa lagi tidak neraka, pasti neraka. Oke. Wa ma ubarri'un nafsi. Ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Selalu memerintah kepada yang perkara jelek, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan aku Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian.
Apa yang kita bicarakan sekarang nih? Tidak ada alasan tidak bisa menghafal Quran. Ya kan? Iya. Tidak ada alasan tidak bisa membaca Al-Qur'an, menghafal Quran. Nah, kenapa begitu? Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Ya, yang pertama kita tidak bisa beralasan meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah telah memudahkan kepada kita ya Al-Quran untuk peringatan. Allah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ya, Rasulullah berkata dalam Al-Quran, wa qala Rasul. Ya, wa qala Rasul berarti Nabi Muhammad berseru kepada Tuhannya. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Dan Rasul Muhammad berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya Rabb itu ada, kemarin Nabi dapat faedah kami. Apa fungsi Rabb? Yang pertama makhluk, ma'bud. Apa ma'bud, makhluk? Yang diibadahi itu Rabb itu. Yang kedua, Rabb itu muti'. Apa muti'? Yang ditaati. Yang ketiga apa lagi? Habis muti', habis itu mudabbir yang memelihara dan menjaga. Mudabbir, muti' yang ditaati, ma'bud yang diibadahi. Ya, itulah Rabb. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah yang mengatur ya seluruh apa yang ada. Yudabbirul amr, perintah Allah itu berlaku di mana saja. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, sejak dari langit berlaku terus sampai ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian dia menuju ke atas. Ilaih. Coba tengok surat Yasin, itu apa artinya? Surat As-Sajadah ya. Yudabbirul amra minas sama' itu surat ketiga, 32 ya. Apa arti yudabbirul amra? Yudabbir ayat 3 ke 5. Ya berapa tuh yudabbirul amra? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ayat berapa tuh? Ayat 5. Apa artinya? Siapa yang mengatur? Allah yang mengatur atau malaikat? Allah. Jadi mudabbir itu yang mengatur. Allah yang mengatur, berlaku perintah Allah itu, pengaturan Allah itu sejak dari langit sampai kepada bumi. Summa ya'ruju itu artinya? Summa ya'ruju, kemudian Allah naik ya? Iya, naik padanya. Naik ke? Kemudian urusan itu naik padanya. Oh, urusan yang naik kepada Allah. Ya,
Kemudian urusan itu naik kepada Allah. Ilaihi, apalagi ilaihi, dalam satu hari. Ilaihi yaumin, dalam satu hari. Yaumin satu hari, kana miqdaruhu, satu hari itu ukuran kita satu hari sama Allah 1000 tahun sama kita. Berarti lama ya. Satu hari aja 1000 tahunnya. Umur kita nggak nyampe 1000 ya, kecuali umur Nabi Adam. Ya, Nabi Adam hidupnya 1 hari di hadapan Allah ya. Ya. Udah mandi tadi belum? Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 52. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-Nya, dari Tuhan, dari Rabb-Nya? Katakan Muhammad sama orang kafir-kafir Mekah, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah saja, bukan terserah kepadamu. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas peringatannya. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat dan yang besar, rahmat yang besar ya kepada mereka. Sungguh Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. La ya'tihil batil. Al-Quran itu tidak datang kepadanya kebatilan. Yang tidak datang kepada Al-Quran itu kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Tidak ada kebatilan. Al-Quran tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari belakang maupun dari depan. Yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Fussilat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, cukup kita mau apa ya, persiapan maghrib ya. Ya cukup, oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, jangan lupa ikutin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.